saya berikutnya ke Pak Zainur Rohman. Pak, saya minta tolong ditanggapi Pak, kejanggalan-kejanggalan yang disampaikan Pak Magdir tadi, Pak Zainur. Ya, tentu itu pasti akan menjadi satu materi yang ketika nanti bisa diputuskan untuk mengajukan upaya hukum banding akan masuk dalam memori banding begitu ya. Jadi menurut saya itu juga merupakan hal-hal yang boleh untuk diajukan oleh terdakwa, apa saja yang masih menjadi catatan bahwa pertimbangan-pertimbangan hakim itu dianggap keliru. Namun saya selalu katakan bahwa apapun itu, putusan hakim itu harus dihormati gitu ya. Meskipun ini belum berkekuatan hukum tetap, tapi kan ini juga merupakan satu putusan hakim. Sehingga sebelum ada putusan lain yang membatalkan putusan ini, berlaku prinsip res judicata pro veritate habetur gitu. Yang kedua, dari perkara ini saya lihat majelis hakim itu mencari titik tengah, titik aman gitu ya. Ya ini kan 7 tahun diputus 3,5 gitu ya. Jadi saya lihat ini mungkin ingin mencari penerimaan dari kedua belah pihak. Dari maksudnya win-win solution gitu Pak? Ya? Seperti win-win solution gitu Pak Zainur? Betul, saya lihatnya ini memang mencari titik aman. Nah, tetapi ternyata sepertinya ini adalah dua-duanya pasti akan kecewa, baik terdakwa dan kuasa hukumnya maupun dari KPK itu sendiri begitu ya. Dan kedua-duanya juga punya hak untuk melakukan upaya hukum banding begitu. Pertama, KPK mungkin akan kecewa ketika majelis hakim menolak tuntutan primernya ketika di persoalan obstruction of justice gitu ya. Di dakwaan primer itu majelis hakim punya banyak sekali catatan begitu ya. Menurut saya dari aspek hukum ini pernah saya ingat sekali diskusikan dengan Pak Magdir di Sindo ini gitu ya, yaitu soal pasal 21. Ruang lingkup tempus pasal 21 itu sejauh apa sih? Apakah hanya di tahap penyidikan dan penuntutan saja atau bisa di tahap penyelidikan? Waktu itu saya berpendapat bahwa memang pasal 21 itu perlu diperbaiki perumusannya di dalam undang-undang karena memang belum clear ya, lex stricta-nya masih belum terpenuhi. Tetapi waktu itu saya juga berpendapat sebenarnya pasal 21 juga bisa untuk penyelidikan. Waktu itu saya berpendapat kenapa bisa begitu ya, karena ada kata mencegah. Masa iya mencegah penyidikannya harus sudah terjadi terlebih dahulu. Namanya mencegah ya sesuatu yang belum terjadi. Apa itu sebelum penyidikan berarti penyelidikan gitu. Tapi majelis hakim lebih setuju dengan pendapat Pak Magdir dan kawan-kawan tim kuasa hukum bahwa rumusan pasal 21 itu secara tempus berlakunya adalah ketika sudah masuk di tahap penyidikan gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, dari sisi pembuktian begitu ya, banyak sekali pembuktian JPU KPK yang dipatahkan oleh kuasa hukum Pak Hasto ya, Pak Magdir dan kawan-kawan gitu ya, di persoalan obstruction of justice. Misalnya apakah benar ada perintah perendaman ya, perendaman itu untuk merendam apa gitu ya. Kalaupun benar ada perintah perendaman, perendaman itu merendam apa? Apakah merendam HP atau merendam baju gitu ya. Dan juga banyak sekali persoalan-persoalan lain gitu ya. Nah menurut saya melihat ini memang 3,5 tahun ini mencari aman gitu ya. Dan kalau KPK menggunakan kebiasaan, tentu KPK akan ajukan upaya hukum banding karena belum 2/3 dari tuntutan begitu. Dan untuk terdakwa ya silakan apakah kemudian akan mengajukan upaya hukum banding atau tidak. Nah terakhir dari saya sebelum untuk lanjut nanti lagi yang dari Pak Magdir tadi. Silakan. Ini cukup menarik ketika nanti kemudian ketika perkara ini sudah ingkrah semua gitu ya, kita bisa eksaminasi satu persatu kesesuaian keterangan dari masing-masing perkara. Yang kedua adalah masing-masing pertimbangan hakim gitu ya, mana yang dianggap benar oleh majelis hakim di masing-masing keterangan terhadap satu peristiwa itu nanti bisa dicocokkan. Nah memang inilah salah satu kelemahan di Indonesia yang tidak mengatur stare decisis gitu ya, ketika putusan majelis hakim itu tidak terikat oleh putusan majelis hakim yang lain gitu ya. Bahkan kadang-kadang majelis hakim itu tidak tahu bahwa perkara itu memutusnya itu seperti apa, atau tidak mau tahu gitu ya. Selain tidak tahu juga bisa saja tidak mau tahu. Sehingga di dalam banyak perkara gitu ya, itu banyak kemudian mengakibatkan yang disebut sebagai disparitas gitu ya. Bahkan dalam satu perkara pelaku utama, kami pernah peneliti ya gitu ya,
pelaku utamanya itu justru dipidana lebih ringan karena memang itu tadi Pak Magdir sebut, karena di-split gitu dibandingkan pelaku-pelaku yang lain. Nah, tetapi kan memang kemudian ujungnya ada di Mahkamah Agung karena Mahkamah Agung itu sebagai penjaga kesatuan hukum. Nah, hanya saja kan pertanyaannya apakah akan sampai Mahkamah Agung, kan belum tentu. Bisa saja hanya sampai di tingkat pertama sudah ingkrah juga bisa gitu. Jadi memang kasus ini cukup membuka diskusi yang panjang, yang lebar, yang luas gitu ya. Baik dari aspek hukum, termasuk misalnya apa yang dimaksud dengan obstruction of justice, sampai kemudian keterkaitan satu putusan dengan putusan yang lain, maupun bagaimana nilai pembuktian dari masing-masing peristiwa. Baik, itu, Mas Yudi. Baik, Pak Magdir, sebelum saya berikan pertanyaan, ada yang ditanggapi Pak? Silakan Pak. Iya, saya kira begini. Ini saya kira saya nggak perlu tanggapi Zainur ya, tapi silakan. Pada satu hal saya kira yang kita mesti lihat secara baik, ada inkonsistensi pertimbangan dari hakim terhadap kedua pasal ini. Di dalam ketika mereka mempertimbangkan pasal 21, mereka betul mengatakan bahwa tidak ada perannya Pak Hasto terkait dengan PAW. Ya, tetapi Pak Hasto itu justru bersikukuh menjalankan kewajiban keputusan-keputusan partai, terutama berhubungan dengan apa yang harus dilakukan oleh partai, yaitu antara lain melakukan judicial review. Ya, nah itu salah satu diantaranya, bahkan itu sampai selesai itulah yang dikatakan sehingga niat Pak Hasto itu ya tidak dilihat bahwa ada niat jahatnya di dalam persoalan ini. Akan tetapi ketika kemudian membuat pertimbangan di dalam perkara suap, ya dikatakan bahwa Pak Hasto ini justru makin intensif, bahkan dengan seperti dikatakan tadi, dia menyediakan uang untuk sebagai uang suap. Kalau dibantah ya Pak. Iya, persoalan pokok kita kan, kalau kita bicara tentang ini, apa sih motifnya? Iya kan, ada mens rea-nya enggak? Motifnya Pak Hasto itu kan sudah dikatakan di awal. Kepentingan Pak Hastonya apa gitu Pak ya, kalau itu benar terjadi begitu Pak ya? Apa? Betul, betul. Nah, apalagi kan kemudian dikatakan bahwa ini juga tidak memenuhi, ada asal kalau mereka katakan tadi, terkait dengan nebis in idem. Memang betul bahwa kalau kita bicara tentang nebis in idem, mengenai orangnya memang tidak, tetapi mengenai perbuatan ya, dan juga mengenai alat, yaitu juga gitu loh. Perbuatannya adalah perbuatan suap, alatnya itu adalah uang. Kalau dalam putusan yang lama berasal dari Harun Masiku, tetapi dalam putusan ini dikatakan berasal dari Pak Hasto. Nah ini yang saya katakan tadi, bahwa mereka nggak konsisten mengenai ini gitu loh ya. Bahkan dengan pertimbangan-pertimbangan yang lain agak kontradiktif antara yang dikatakan di dalam ketika mempertimbangkan obstruction of justice dan ketika juga mereka mempertimbangkan masalah suap ini. Suap itu.